Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan melakukan saksipun dalam membuat tempe. Tempe adalah makanan tradisional dari Indonesia yang dibuat dari fermentasi oleh jamur rhizopus sp pada bahan baku kedelai. Jamur ini nantinya akan membentuk hifa. Hifa adalah benang-benang halus yang berwarna putih yang akan menumpuk di permukaan biji kedelai dan kacang merah yang nantinya akan menyatu membentuk miselium yang berwarna putih. Sebelum kita membuat tempe, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada kedelai. Yang kedua ada ragi tempe. Yang ketiga ada sendok untuk mengaduk dan ada plastik untuk membungkus kedelai. Dan yang terakhir ada korek api dan lilin untuk menjilid tempe. Jadi di sini kan sudah ada kedelai. Kedelai ini sudah melewati beberapa proses, yaitu proses yang pertama yaitu yaitu perendaman. Tujuan dari perendaman adalah agar terjadi fermentasi asam laktat dan dapat menimbulkan kedelai menjadi asam sehingga proses pertumbuhan tempe dapat terjadi. Pada saat perendaman ini juga diberi ileran atau lendir kacang kedelai supaya bau asam dan busa yang ditimbulkan dapat keluar sehingga mempercepat proses keasaman kedelai. Tahapan kedua yaitu penggilingan. Kacang kedelai digiling dengan menggunakan mesin penggiling supaya bijinya terbelah menjadi dua dan juga kulit pada bijinya lepas. Tujuan dari pengupasan kulit ini agar asam laktat yang dihasilkan selama proses perendaman bisa masuk dengan mudah ke dalam biji dan agar miselium pada tempe dapat tumbuh pada saat fermentasi berlangsung. Tahap ketiga adalah pencucian. Tujuan dari pencucian ini supaya bau asam yang ditimbulkan hilang dan juga lendir yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat pada kedelai dan kacang merah hilang. Adanya lendir pada tahap ini dapat menghambat proses fermentasi. Tahap keempat yaitu perebusan. Tujuan dari perebusan yaitu membuat biji kacang kedelai menjadi lunak. Perebusan juga bertujuan untuk mematikan bakteri yang masih hidup selama proses perendaman. Tahap kelima yaitu pendinginan. Pendinginan ini bertujuan untuk mendinginkan kacang merah dan kedelai sebelum pemberian ragi. Pendinginan juga bertujuan supaya kedelai dan kacang merah mengering. Nah, proses yang keenam adalah peragian. Langsung saja kita campurkan ragi tempe ke dalam kedelai. Dan diaduk secara homogen. Fungsi ragi tempe ini untuk mengaktivitas enzim sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibiotika, biosintesis vitamin B, dan penetrasi miselia jamur tempe ke dalam biji kedelai. Setelah ragi tersebut merata ke dalam kedelai, kita masukkan kedelai tersebut ke dalam plastik. Pengemasan dalam plastik menurut 30 memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tempe menjadi ringan, kuat, dan tidak mudah membusuk. Sedangkan kelemahannya yaitu molekul yang terdapat dalam plastik dapat berpindah ke makanan tersebut. Nyalain koreknya. Setelah tahap pembungkusan kedelai, sekarang tahap penjilitan.
Setelah dijilid, kita tusuk-tusuk. Tahap terakhir adalah fermentasi. Setelah pengemasan kacang kedelai dan kacang merah didiamkan selama 2 hari dan diletakkan di satu tempat yang lembab. Suhunya agar proses fermentasi berlangsung. Suhu yang baik dalam pembuatan tempe yaitu berkisar antara 20 sampai 37. Hal penting yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah suhu, kelembaban, dan jumlah ragi yang digunakan. Setelah proses pembuatan tempe, kita tunggu dulu selama 2 sampai 3 hari. Dan kita akan melakukan praktikum jamur yang ada di tempe. Oke guys, setelah didiamkan selama 2 hari dan sampai 3 hari, kedelai yang kita olah menjadi tempe. Dan di sini sudah ada kandungan gizinya dan manfaat tempe. Alat dan bahan yang digunakan adalah mikroskop, kaca preparat, kaca penutup, pinset, pipet tetes, aquades, dan tempe yang sudah kita buat. Prosedur kerjanya yaitu pastikan alat yang akan digunakan bersih dan steril. Yang kedua, ambil jamur pada tempe menggunakan pinset. Yang ketiga, letakkan jamur pada kaca prepared. Teteskan sedikit aquades, kemudian tutup dengan kaca penutup. Lakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Saksikan hasil pengamatan menggunakan mikroskop. Lakukan identifikasi pada jamur tempe tersebut. Cukup sekian presentasikum dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.